melanjutkannya sangat berseru. Di sini semua orang gila-gila. Ya, gila saja. Semua orang akan berebut, bersusah payah, buang waktu, buang segalanya untuk mendapatkan gelar saja. Bahkan ada yang tega menipu orang tua. Bilang kuliah, tapi pacaran. Ada yang mendapat gelar dengan kuliah dari mulai semester 1, semester 2, semester 3, semester 4, semester 5, sampai semester 8, lalu sudah dengan hasil sangat. Bahkan ada juga yang tidak kuliah, tapi dia rajin bayar SPP. Saudara-saudara jangan heran, ya jangan heran. Sekarang ini uang yang menentukan segala. Dengan uang segala bisa mudah, cepat, singkat. Semua orang bisa dapat gelar S1, S2, S3, bahkan profesor honoris causa. Bagaimana ini bisa terjadi? Tentu saudara-saudara pasti bertanya, bagaimana ini terjadi? Baik, kita dengar saja. Dari itu mereka bisa mendapat gelar. Lihat, yang di sebelah sini, dia mendapat gelar raden. Ya, sebelah sini dapat gelar tumenggung, dan sebelah sini dapat gelar pengguru. Bukan hanya di zaman raja, tapi juga sebaliknya di zaman ketika orang asing datang, maka juga diberi gelar. Orang asing lebih senang memberi gelar supaya para pemimpin yang terlihat di papan ini yang sedang diberi gelar bisa pomak dan bangga. Maka jangan heran kalau ada orang seperti Profesor Imitatio itu, ya, seperti Profesor Prodo Imitatio itu yang bisa beli gelar. Itu bukanlah hal yang baru, karena si Profesor Imitatio itu hanya melanjutkan tradisi. Saudara-saudara, saya hanya melanjutkan tradisi dari terdahulu, tradisi raja-raja, tradisi penjajah, ya, dan itu yang disenangi oleh masyarakat kita hari ini. Gelar, semua orang butuh gelar, dan gelar. Oleh karena itu, untuk bisa tercapai, maka butuhlah seorang dewa penolong. Siapa itu? That's me, Profesor Prodo Imitatio. Saudara-saudara mau juga?
Anda mau? Mau? Ya. Kebetulan saya membawa buku. Ya. Buku. Buku ini berjudul Buku Cara Jual Beli Gelar. Buku ini sangat laris di pasaran. Ya. Di sini menjelaskan bagaimana gelar itu diperjualbelikan dan berapa harganya. Juga lengkap dengan tata cara bagaimana wisuda. Nah, saya juga punya buku cara berpikir negatif ala produktivitas. Nah, buku ini juga akan membuat Anda yang hadir di sini bisa berpikir seperti saya. Anda mau? Ya, tapi sama. Ya, Anda juga mau? Anda juga mau? Sama-sama. Bagi yang mau, cukup mudah. Anda bisa pesan langsung ke Universitas Zuzulama yang cabangnya ada di sini. Dan itu saya sendiri, Profesor Prodo Imitasi. Semua bisa. Kalau Anda pesan hari ini, kalau Anda pesan buku ini melalui saya, Anda bisa langsung diwisuda dengan cara cepat dan singkat. Tidak butuh 4 tahun, bahkan gelar S2. Saya jamin minggu depan Anda wisuda. Ya, wisuda di Hotel Berbintang. Jadi hal seperti itu sudah biasa terjadi di zaman yang pendidikan tersedia. Pasti saudara-saudara bertanya tentang saya. Sebenarnya saya itu sudah dari kecil dikatakan uang dari orang tua saya sudah bertebaran di lembaga-lembaga pendidikan, mulai dari SD, SMP, SMU, bahkan sampai saya saja. Tapi
Saudara-saudara, saya sebagai penjual gelar hari ini sungguh sangat senang karena dari kerja saya banyak orang hari ini duduk pemerintahan, banyak hari ini yang bisa menikmati jabatan, ya, dan gelar yang saya jual, saudara-saudara. Tapi itu tidak mudah bagi saya. Tidak mudah. Karena resikonya sangat besar. Memang Dodo ini sangat licik. Dia kerjanya jual beli gelar. Orang yang belum sarjana dijual gelar S1, dijual gelar S2, dijual gelar S3. Tapi ingat, negara ini negara hukum. Akhirnya dia ketahuan karena Menteri Pendidikan memerintahkan untuk memberantas segala tindak jual beli dalam hal pendidikan, maka Dodo akhirnya masuk penjara. Akhirnya aku masuk ke ruang yang sempit ini. Ruang berjeruji. Di mana curut berkeliaran. Dan kecoa ada di mana-mana. Akhirnya kau ketangkap juga. Saudara-saudara, kecoa ini tidak mudah mati. Anda harus pastikan betul dia mati. Karena bila dipukul belum mati, dia tetap akan hidup sampai kapan. Saudara-saudara, saya walaupun di dalam ruang ini tidak sedikit pun khawatir dengan bisnis yang saya lakukan. Anda tahu kenapa? Bisnis saya ini sama seperti dengan lokalisasi. Sama dengan lokalisasi tempat para pelatih. Selama hidung belang masih ada, maka pelaju akan tetap ada. Begitu juga dengan bisnis saya. Selama orang-orang yang belang masih ada, maka mereka tetap membutuhkan saya. Produk imitatif.
para pelacur itu ditangkap. Mereka dituduh menjadi sampah masyarakat, dikejar setiap malam, digrebek di mana-mana. Mereka mencari sesuatu dan memberi kenikmatan sementara buat para hidup belah yang terdiri dari pejabat sampai tukang beca. Seharusnya bukan pelacur yang ditangkap, tapi mereka lah para